Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan kipas angin mini ya. Jadi ini kondisinya mati ya, mati total ya. Akan tetapi setelah saya coba colok, ini ada dengung ya. Nah teman-teman bisa dengar ya seperti ini. Jadi kalau dihidupkan dia dengung, tapi tidak mau berputar ya. Nah, jadi ini kondisinya bisa teman-teman lihat ya, ini sudah kotor banget. Nanti saya akan coba bongkar. Jadi ini kerusakannya di mana ya? Apakah ini kerusakannya dari motornya atau mungkin hanya karena kotor atau apa ya? Jadi saya belum bisa memastikan sebelum nanti di sini saya membongkarnya terlebih dahulu ya. Dan ini di belakang agak panas ya. Jadi untuk kondisi awal ini mati totalnya mungkin karena kotor ya, atau mungkin sudah lama tidak dipakai seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba bongkar terlebih dahulu ya. Mungkin saya coba untuk percepat ya, biar tidak makan durasi juga ya. Oke, ini untuk sekupnya sudah saya lepas semua ya. Nah, sekarang ini tinggal saya coba lihat untuk rotornya. Oh, ternyata ini dia udah seret banget ya. Jadi kemungkinan ini adalah sudah seret ya, atau sudah macet untuk rotornya. Dan ini panas banget ya. Saya coba pegang, ini panas. Mungkin karena si rotornya tidak berfungsi ya, jadi menimbulkan medan panas ya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita paksakan lama kelamaan biasanya di bagian lilitannya akan terbakar ya. Seperti itu. Oke, langsung saja saya buka untuk bagian rotornya. Jadi untuk bongkar kipas angin mini ini gampang banget ya. Nah, teman-teman bisa lakukan sendiri aja tanpa peralatan-peralatan yang khusus ya. Nah, ini bagian ini yang seret ya. Biasanya ini karena akumulasi debu ya yang menyebabkan karat di bagian besinya ini ya, besi rotornya ini yang berputarnya. Nah, ini ketika saya cabut ini juga keras ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mungkin karena ini ya, kotor, panas, dia jadi mungkin agak sedikit memuai, ditambah lagi karat. Nah, sekarang mungkin saya harus coba untuk bersihkan ya. Nah, teman-teman untuk membersihkannya silakan bisa menggunakan WD ya, atau cairan WD, ataupun mungkin kalau mau diamplas menggunakan amplas yang halus juga bisa ya. Yang penting nanti ketika ini dipasang di dudukannya, rotornya ya, dia bisa berputar ya. Artinya tidak seret seperti barusan ya. Ini masih panas ya. Kenapa saya harus memakai kain atau lap ya? Nah, di sini menggunakan ini lubrikan chain ya. Ini pelumas untuk rantai ya. Tapi sama sih fungsinya, dia untuk melumasi ya. Nah, kalau seperti ini masih agak keras juga. Jadi bagian ininya tuh harus, kalau misalnya punya hamplas silakan untuk diamplas. Tapi dengan hamplas yang halus ya, jangan yang kasar. Nah, setelah bisa, ini masih seret ya. Ini mohon maaf ya, panas, ini masih panas ya. Jadi harus pakai lap seperti ini. Nah, ini saya coba bersihkan ya. Nah, sekarang udah mulai lancar kan ya. Nah, ini masih. Nah, teman-teman kalau seperti ini, kalau sudah lancar, nah teman-teman silakan harusnya memakai grease atau gemuk ya, atau pelumasan agar nanti
bisa berputar dengan lancar ya, tidak seret lagi seperti itu. Dan ini sudah lancar ya, tidak tidak seperti di awal ya seret seperti itu. Jadi untuk bongkarnya gampang banget, dan untuk kendala seperti ini hanya macet di bagian rotor ya. Jadi untuk kerusakan ini tentunya tidak usah menggunakan peralatan ya, tidak usah mengganti dengan yang baru maksudnya ya. Jadi cukup teman-teman bersihkan untuk bagian rotornya, di bagian statornya juga, dan bersihkan juga di bagian ini ya, di besi-besinya ini. Biasanya banyak kotoran yang nempel ya, yang menyebabkan rotornya jadi macet seperti itu. Nah, kalau sudah bersih, sudah berputar dengan normal ya, lancar maksudnya, putarannya tidak seret lagi. Nah, teman-teman silakan bisa langsung saja dipasang ulang seperti itu. Dan untuk pasang ulangnya gampang banget ya. Teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal coba dirapikan aja ya. Pasang ulang kembali ya. Oke, tinggal pasang di dudukannya ya, dudukan kipas anginnya ini. Jadi sesimpel ini ya untuk perbaikan kipas angin yang ngeden atau tidak berputar, atau mungkin mati total ya. Nah, saya coba sambungkan ke listrik ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang udah mulai berputar ya. Jadi itu saja permasalahannya, ternyata ini kotor ya di bagian statornya, dan ada karat juga, dan mungkin nanti untuk di bagian baling-balingnya juga harus dibersihkan ya, karena teman-teman bisa lihat ini sudah kotor banget ya, sudah banyak akumulasi debu ya. Nah, sekarang saya coba untuk rapikan dulu untuk motornya. Ini masih panas ya, jadi saya harus memakai lap ya, masih panas. Mungkin tadi saya coba tancepin agak lama, sambil dites itu saya tancepin agak lama dan si motornya tidak berputar, makanya dia menimbulkan panas ya. Nah, biasanya kalau dipaksain, maka biasanya yang terjadi adalah overheat ya, dan biasanya akan putus di bagian lilitannya seperti itu. Kalau sudah putus ya harus dililit ulang ya, kalau tidak ya harus ganti motor ya. Tapi jangan khawatir, untuk motor seperti ini harganya kurang lebih sekitar 50 ribuan ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu untuk harganya, mungkin link dan pembeliannya seperti ini. Kalau misalnya kipas angin di rumah teman-teman rusak parah, nah seperti ini tapi ya bentuknya, motornya bentuk seperti ini. Nanti untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi, atau mungkin teman-teman bisa berkomentar ya di bawah, minta link pembelian untuk motor kipas angin ya. Nanti teman-teman bisa sebutkan aja mereknya, karena kadang-kadang untuk merek itu kadang-kadang beda motornya ya, dia akan beda di dudukannya seperti itu. Ini masih panas ya, jadi saya jaga ini ya, kalau nunggu dingin dulu lama nanti ya. Oke, yang penting ini sudah bisa berputar dengan lancar ya. Jadi untuk perbaikannya sangat simpel ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan teman-teman bisa berkomentar di bawah ya. Atau mungkin teman-teman punya cara yang lebih mudah lagi, silakan.
teman-teman bisa berkomentar juga ya. Nih teman-teman, kalau misalnya ketemu seperti ini harus gimana? Nah teman-teman silahkan berkomentar ya. Kita sharing-sharing aja ya. Atau mungkin kalau teman-teman ya kalau kipas seperti ini ya udah ganti aja yang baru, nah, bisa juga ya seperti itu. Tapi kita di sini adalah melakukan penghematan ya, penghematan dan memanfaatkan barang yang mungkin sudah rusak, nah, bisa dimanfaatkan kembali ya, bisa berfungsi kembali tanpa harus mengeluarkan modal seperti itu ya. Kalau seperti ini kan kita tidak usah ngeluarin modal ya, mungkin modalnya hanya pelumas aja ya atau pembersihnya aja seperti membeli WD ya. Karena untuk yang lainnya ini tidak ada kerusakan. Dan nanti untuk di akhir ya mungkin teman-teman sekalian aja nanti dibersihkan untuk cover kipas anginnya agar nanti bisa anginnya itu bisa lancar ya bertiupnya, berputarnya menjadi lebih kencang dan tentunya lebih maksimal ya. Mungkin bisa dikatakan bisa kembali seperti baru seperti itu ya. Ini masih saya coba lagi ya, takutnya malah nggak hidup. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini berputar. Nah, sekarang saya coba rapikan ya agar cepat selesai. Nah, tinggal dipasang aja untuk skrup-skrupnya dikencengin seperti di awal ya. Jadi untuk kipas angin seperti ini bongkar pasang itu sangat simpel ya. Dan perbaikannya juga simpel banget ya. Tidak usah repot-repot gimana gitu ya. Seperti mungkin kipas angin yang agak besar kan ada pengaturannya atau ada sensor-sensor yang berhubungan dengan elektronik ya. Kalau kipas seperti ini simpel ya, dia hanya motor dan pengaturan speed ya. Ini kebetulan untuk kipas angin ini hanya 3 selector switch ya, yang satu on off-nya, yang kedua speed 1 dan speed 2 seperti itu ya. Jadi ini hanya 2 kecepatan. Nah, sekarang untuk memastikan lagi saya coba pasang baling-balingnya. Ini sudah dibersihkan baling-balingnya. Jadi kotor banget ya. Nah, sekarang saya coba hubungkan kembali ke listrik ya. Ini lupa lagi tidak dikencangin. Kalau berputar berarti alhamdulillah berhasil ya. Oke. Nah, ini udah. Berarti alhamdulillah perbaikan kali ini selesai dan alhamdulillah ini sudah berputar kembali dengan normal ya. Mungkin nanti untuk terakhir kita tinggal bersih-bersih aja ya. Ini masih banyak kotoran di pinggiran ininya. Dan tentunya di bagian cover penutupnya juga ini masih kotor banget ya. Nanti saya coba bersihkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk cover depannya ini sudah saya bersihkan ya. Sekarang ini bagian ini juga sudah bersih ya. Mungkin ada sisa-sisa sedikit ya di bagian ini ya. Karena harusnya kalau seperti ini menggunakan kaos ya agar lebih mudah menjangkau sela-sela yang kecil-kecilnya ini ya. Oke, kalau sudah dibersihkan, saatnya di sini saya coba pasang ulang ya untuk cover depannya. Sebelumnya pasang dulu untuk baling-balingnya. Nah, pastikan bisa masuk ya. Tapi jangan terlalu gelap juga ya, nanti takutnya mentok ke bagian belakang ini ya. Nanti putarannya tidak lancar. Oke, sekarang pasang untuk bagian ini apa namanya? Ini bagian pitanya ya, ini karena ini kipas angin mini Hello Kitty ya. Oke, ini seperti ini ya pasangnya. Ini gimana ya? Ini dulu atau ini dulu ya? Nah, teman-teman ya, kadang-kadang ini kadang-kadang yang bikin kadang seperti ini ya. Ini tadi lupa ya. Ininya, oh harusnya, oh ini ya. Mohon maaf teman-teman ya, ini mungkin intermezzo aja ya. Ternyata ini dulu harus dipasang, nanti
di bagian akhir. Nah, ini baru dipasang seperti itu. Oke, kalau sudah pas ya, tinggal dipasang skrup-skrupnya dan dikencengin seperti itu ya. Jadi intinya itu aja, seperti untuk kipas angin yang mati seperti ini ya, teman-teman jangan khawatir, teman bisa bongkar sendiri, bisa perbaiki sendiri ya. Dan tidak usah memerlukan peralatan-peralatan yang khusus ya. Kita cukup menggunakan obeng saja dan menggunakan pembersih ya, udah cukup itu ya. Kipas bisa langsung digunakan kembali ya. Dan tentunya apalagi kalau misalnya di musim-musim panas kan, hawa panas, nah ini akan sangat bermanfaat sekali ya, daripada teman-teman harus membeli baru. Beli baru walaupun kalau dibilang untuk harga kipas angin ini ya, ya bisa disebut mah juga enggak ya, karena mungkin di bawah 2.000-an lah kalau tidak salah ya untuk kipas angin seperti ini. Ya sayang juga lah kalau misalnya kita bisa perbaiki ya, kita perbaiki dan kita tidak usah bawa ke tukang servis, kita bisa perbaiki sendiri ya, intinya seperti itu. Jadi ini sering pengalaman aja ya, mungkin buat teman-teman yang mempunyai kipas angin seperti ini, kebetulan kipasnya mati ya udah, teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman silakan bisa simak, tonton videonya, dan teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada kesulitan, nah teman silakan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, untuk bongkar pasangnya atau cara perbaikinya. Misalnya di videonya kurang jelas ya, kurang jelas nih. Sengaja saya ini tidak saya potong ya, tidak saya cut ya. Karena kadang-kadang ada yang nanya ya, itu gimana cara bongkarnya, cara pasangnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman ya, untuk bisa melakukan perbaikan kipas angin sendiri di rumah ya, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus pergi ke tukang servis seperti itu ya. Oke, ini sudah siap. Nah, oke, ini sudah berfungsi dengan baik ya, dan ini sudah bisa dirasakan ya hembusan anginnya seperti itu. Dan ini depan ini untuk memancarkan ini ya, dia agar anginnya lebih merata seperti ya. Nah, kalau kita longgarin dia akan ikut berputar karena dia putaran ini karena ada hembusan angin dari kipasnya ya. Nah, teman-teman, ya bisa lihat nih teman-teman sudah bisa berputar dengan normal ya. Oke, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai cara perbaikan kipas angin yang mati ya, atau tidak bisa berputar, ataupun mati total, ataupun mungkin ngeden ya. Tadi sebetulnya ini masih bisa nyala ya. Hanya saja tadi ada getaran dan masih bisa menimbulkan panas. Artinya ini tidak mati total banget ya. Karena mungkin ini karena macet aja ya. Macet karena kotor dan karat di bagian rotornya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.